Idealnya satu guru itu mengampu berapa anak agar pendidikan bisa maksimal. Nah, pertama saya perlu luruskan, ketika masalah pendidikan, hindari kata anak, tapi gunakan kata murid. Idealnya guru itu mengampu berapa murid. Karena kalau anak, pikiran kita langsung ke anak kita, padahal kita juga harus jadi murid. Kita juga harus berguru. Kalau ketemu sosok ahli ilmu, kita pikirannya kita mau belajar atau bisa belajar nggak? Jangan, duh anak saya bisa belajar ke dia nggak ya? Bukan. Kita juga secara pribadi masih punya kewajiban dalam proses pendidikan kita tuh, pendidikan sepanjang hayat. Selama kita masih punya akal, belum pikun, kita masih wajib. Nah, itu yang pertama ya. Jadi jangan jangan gunakan diksi anak. Ini untuk melatih perubahan paradigma. Idealnya berapa? Nah, nggak ada kaitannya dengan jumlah, karena ini bukan pengasuhan yang harus diperhatikan. Ini perbedaan antara pengasuhan dan pendidikan. Pengasuhan, orang tua harus memperhatikan anak, sehingga itu, karena itu menjadi tanggung jawab dia untuk membentuk, ya, membentuk perilakunya, terus menjaga supaya tak menyimpang. Tapi dalam pendidikan, nah ini tanya aja nih, guru atau murid yang harus memperhatikan? Pernah ditanya oleh seorang rekan guru, curhat saya, Pak, saya pusing nih Pak, gimana sekarang di sekolah, anak-anak saya sekarang kelasnya banyak, saya kan nggak bisa memperhatikan anak murid saya, anak atau murid nih, anak-anak, anak didik saya. Jangan pakai anak didik lah, peserta didik, karena nggak mesti anak-anak, guru itu muridnya nggak mesti anak-anak. Saya nggak bisa memperhatikan. Nah, sebelum saya jawab, saya tanya balik, Akang ini sebenarnya guru atau orang tua? Kalau Akang guru, yang sebenarnya harus memperhatikan itu murid atau guru? Nah, itu pertanyaannya. Jadi saya tanya dulu. Kalau kita udah bisa jawab, sebetulnya yang harus memperhatikan itu adalah murid. Kita mau ngajar live 1.000 orang, atau kayak tablik akbar, itu nggak jadi urusan. Seorang guru, seorang ahli ilmu, yang penting itu mengajarkan dia tahu kapan harus mengajari apa, tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, contoh ini, contoh yang sekarang terjadi nih, posisinya sekarang saya gurunya, mengajarkan tentang materi yang saya ajarkan. Boleh berapa peserta didik yang hadir? Kan boleh berapa aja, terserah. Karena yang harus betul-betul detail nyimak adalah yang pesertanya. Ya. Boleh 1.000, nggak boleh, karena Google Meet-nya yang gratis, jadi nggak bisa. Jadi bukan masalah gurunya, itu masalah fasilitas, ruangan dan sebagainya, terdengar nggak materinya segala macam. Tapi kalau bagi murid, bisa nggak dia 2 guru sekaligus? Saya boleh mengambil berapa kelas secara sekaligus? Kan cuma bisa 1 kelas, cuma bisa 1 majelis. Seorang murid itu cuma bisa hadir di 1 majelis. Dia hanya bisa berhadapan dengan 1 orang guru. Tapi guru itu bisa berhadapan dengan banyak, tidak terhingga muridnya. Karena tanggung jawab dia ada tanggung jawab keilmuannya. Ya. Dan si murid arti asal katanya dari irodah ya, satu kata dengan irodah, artinya yang berkehendak mencari guru dan berkehendak mendapatkan pemahaman atau mendapatkan ilmu, sehingga yang berusaha meng-cross check dan berusaha mengejar pemahaman itu si murid. Ya. Kalau gurunya pergi, dia kejar. Ya. Yang ngejar itu muridnya. Kalau gurunya nggak suka, diusir dia. Diusir dari majelis, dikeluarkan dari kelas, dan dia di situ gagal jadi murid. Bukan gurunya gagal. Nah, ini yang salah sering-sering. Kalau seorang guru ngusir muridnya, muridnya gagal. Karena dia nggak bisa ngikutin pelajaran dengan baik, sehingga tidak diperkenankan mengambil ilmu. Itu aja dulu ya, mungkin kalau detailnya terlalu panjang nanti.